Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami anak desa kreatif. Nah, kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait dunia jaring, yakni fokus untuk pembahasan bagaimana cara mengatasi kalimata yang sering lari-lari ya. Seperti ini modelnya. Nah, ini dia. Ini nah, bisa dilihat sahabat. Setelah ditarik sedikit itu kalimatanya lari. Nah, bisa dibayangkan bagaimana ketika ada ikan yang tabrak kemudian agak kecil ya, mungkin pas lubangnya di sini, tapi ketika tertabrak tabrakannya lumayan keras, nah, bisa dipastikan bahwa ikan itu akan keluar ya, bebas keluar. Nah, untuk selengkapnya stay terus di channel ini. Mari kita sama-sama belajar. Ya, jadi begini sahabat, salah satu alasan kenapa saya buat video tutorial ini, menurut saya ini cukup penting. Dan kebetulan kemarin ada sahabat memang yang bertanya ya, entahkah melalui WA atau di kolom komentar di channel ini, terkait bagaimana cara mengatasi kalimata atau lubang jaring yang lari-lari ya. Saya sempat waktu itu karena agak sibuk ya, sempat lihat komentar itu, tapi saya lupa apakah di channel ini atau di WA saya. Makanya saya coba cari-cari dan ternyata hilang ya. Nah, mudah-mudahan di sini nanti sahabat yang bertanya kemarin itu mudah-mudahan bisa paham lewat video yang saya bagikan ini ya, karena kemarin itu belum sempat saya balas dan sampai hari ini saya coba cross check tapi tidak saya lihat ya. Jadi saya mau mohon maaf, jangan sampai sahabat yang bertanya itu berpikiran bahwa saya tidak ingin berbagi ya. Insya Allah kalau dunia jaring apapun yang saya ketahui, kalau memang ada sahabat yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan sahabat, karena prinsip saya itu berbagi itu sangat indah sahabat ya. Jadi langsung saja saya perlihatkan. Jadi saya tidak praktekkan ya, saya hanya berikan teorinya saja ya. Mudah-mudahan lewat pembahasan ini sahabat nanti bisa memahami ya. Jadi biasanya sahabat, apalagi buatan pabrikan ya, kalau apalagi yang jaring-jaring yang merek-merek biasa, pastinya sering sekali kita jumpai banyak sekali kalimatanya yang sering lari-lari ya, artinya tidak kuat cara ikatnya seperti ini. Nah, ini kan memang sangat halus sahabat, jadi ditarik sedikit ya pastinya akan putus ya. Nah, ini dia. Karena dalam satu jaring itu tidak semua isi kalimata itu lari-lari ya, tidak semua ya. Contohnya ini. Nih, kalau dilihat ditarik dia akan ini dia yang saya sudah tarik sahabat. Ini matanya lari. Kemudian kalau kita cari yang lain, ini belum tentu sahabat ya. Kalau kalau yang tidak lari ini, kalau dipaksakan ditarik pastinya akan putus ya, karena memang halus jaringnya ya. Ini jaring yang paling halus 016 ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jadi sesuai dengan pengalaman saya, ini patut kita coba nantinya. Pastikan itu bagian ujung ya, bagian ujung biasanya orang tua saya ya, ketika dia sebelum ada pabrikan begini sahabat, di daerah saya itu biasanya kan menyulam manual ya, menyulam manual untuk mempererat ikatannya, simpulnya itu biasanya dimasukkan kayu di bagian ujung, di bagian ujungnya di sini dimasukkan kayu. Jadi ini kan ukuran 1/4 sahabat ya, jadi agak susah ya. Jadi kita bisa teknisi entahkah kita masukkan besi di sini, besi yang mungkin besi 10 atau besi 8 kita masukkan di bagian sininya ya. Nah, modelnya nanti seperti ini ya.
modelnya seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan, kita gantung batu yang agak besar ya, yang agak besar sesuai lah dengan kemampuan jaring ini ya. Jadi di bagian ujungnya juga, di bagian ujungnya itu kan jaring itu kan kalau biasanya utuh ya. Ini karena saya sudah potong. Contoh mungkin yang seperti ini. Ini kan kalau misalnya ujungnya itu sahabat, pasti ada ikatan seperti ini. Ikatannya yang seperti ini sahabat ya. Dan ujung kalimatanya, ujung lubangnya itu biasa tasinya double ya. Jadi pastinya cukup gampang untuk dimasukkan benda-benda seperti besi atau kayu ya sahabat ya. Nah, setelah dimasukkan di bagian sini, kita juga masukkan di bagian ujungnya lagi ya, di bagian ujungnya. Kemudian kita gantung sahabat ya, kita gantung kurang lebih seperti ini modelnya ya. Jadi ini dianggaplah di bagian di bawah ya. Inilah nanti yang ditempati batu sahabat ya. Jadi kayu masuk atau besi masuk, kemudian digantungi batu pinggiran-pinggirannya ya, disesuaikan dengan kemampuan jaringnya ya. Jangan juga yang terlalu besar sekali. Nah, kemudian selanjutnya itu kita kasih digantungkan batu itu ya cukup lama sahabat. 1, 2 sampai 3 hari sahabat kita gantungkan batu ya. 3 hari maksimal sahabat ya. Kadang juga biasanya 1 atau 2 hari ya. Itu sudah cukup. Tujuannya apa? Itu digantungi batu yang cukup berat, tapi jangan juga yang terlalu berat ya. Cukup berat supaya semua ikatan simpulnya itu erat kembali ya, erat kembali karena jaring yang apalagi buatan mesin ya, buatan pabrikan, jaring itu lari-lari atau sering kendor, kusut itu karena persoalan matanya tidak ikatannya tidak terlalu erat sahabat ya. Ikatannya tidak terlalu erat. Makanya kita gantungkan batu supaya matanya kembali erat. Dan ini juga yang paling penting sahabat. Dalam penggantungan batu itu, ketika kita gantungkan batu ya, itu sesekali kita siram dengan air panas ya, air panas. Jadi airnya jangan juga yang mendidih sahabat ya, dibawa mendidih. Kemudian sekali-kali dalam kayak misalnya 3 hari itu kita lakukan 3 kali penyiraman sahabat. Kita 3 kali penyiraman. Nah, dengan sendirinya tali atau ikatan pada bagian-bagian tulang ikatannya ini atau simpulnya ini akan kembali erat ya. Nah, inilah yang digunakan oleh orang-orang tua kami ya, orang-orang tua kami. Inilah yang digunakan ketika biasanya melakukan penyulaman manual sahabat ya. Dan kalau misalnya ada sahabat yang mungkin ingin kualitas jaringnya bagus ya, kemudian mungkin karena di daerahnya kualitas jaringnya agak-agak bagaimana ya, mungkin merek-merek biasa lah ya, karena pastinya merek-merek biasa itu di antara 10 jaring pasti ada salah satu yang bermasalah ya, ada yang bermasalah. Jadi itu aja sih mungkin dari saya sahabat. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terjawab dari pertanyaan salah satu sahabat yang pernah bertanya ya. Jadi saya memohon maaf, saya coba cross check sahabat, tapi ternyata saya tidak dapatkan ya komentar-komentarnya kemarin itu ya. Jadi saya buatkan lewat video tutorial jawabannya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekali lagi, air panas ini bukan air mendidih ya, di bawah air mendidih, tapi di atasnya air hangat ya. Jadi harus dipastikan bahwa jangan juga yang terlalu panas karena dikhawatirkan nanti melepuh ya. Artinya jaringnya meleleh ya. Jadi cukup di atas hangat lah seperti itu. Paling tidak airnya itu bisa ditahan ketika dicelupkan di tangan kita dicelupkan ya. Jadi mungkin itu saja dari saya sahabat.
silahkan mencoba. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.